Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Mujibu da'awat Rabbil samawati wa munazzilul ayat. Ilahuna wa khaliquna wa raziquna wa rizquna wa rizquna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi mahkamil tanzil. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan sholat isya dan tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan puasa dan ibadah-ibadah kita yang lainnya senantiasa berharga dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan juga Allah senantiasa berikan kenikmatan malam Lailatul Qadar untuk kita semua, dan juga dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Panjang umur, sehat selalu, berkah umur, berkah rezeki, berkah keluarga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setahun yang lalu kita ketemu. Hari ini sudah setahun. Mudah-mudahan tahun depan ketemu lagi. Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada malam hari ini, sucikan diri di bulan yang suci. Orang kalau bersih pasti nggak suka yang kotor. Dan lagi, orang yang bersih, yang suka bersih, kalau ketemu yang kotor maka dia tidak suka. Ramadan bulan yang suci, ketemu dengan orang yang masih kotor, maka Ramadan tidak akan pernah sampai kepada dirinya. Maka agar supaya sinkron, bukan Ramadan yang disucikan, tetapi kita yang harus mensucikan diri di bulan Ramadan. Mensucikan dari apa? Dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan minta dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke depannya lebih baik lagi, terhindar dari dosa-dosa besar, apalagi dosa-dosa syirik. Waliyahulillah. Maka Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya membagi dosa itu kepada 4 bagian. Ya, kepada 4 bagian. Yang pertama adalah dosa bahimiyah. Bahimiyah itu secara bahasa, kalau dalam Al-Quran bahimatul an'am, binatang. Ada sifat manusia yang memang mirip seperti binatang. Ya, sifat manusia yang seperti binatang. Ya, di antaranya apa? Syahwat. Ya, punya syahwat. Cuma perbedaannya karena manusia punya akal, manusia punya agama, maka agama ini yang bisa mengkontrol syahwatnya manusia. Nah, dari dosa bahimiyah ini, ya, bercabang. Di antaranya adalah syahwat tadi, ya, syahwat. Kemudian perzinahan, ya, kemudian liwat, ya, kemudian juga memakan harta anak yatim, ya. Ini kalau orang tidak punya ilmu agama, bisa jadi hal-hal yang seperti ini sudah menjadi sesuatu yang mudah, yang biasa. Atau mungkin ada gunaannya, orang tuanya kaya raya, kemudian dititipkan kepada yang bersangkutan, kemudian dia
tidak bisa mengontrol sehingga bisa jadi memakan harta ponakannya. Itu tidak boleh sama sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada kita semua ya di dalam Al-Qur'an, wa la taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Ya, hati-hati. Ya, harta anak yatim ini akan menjadi bom waktu kepada kita dan keluarga kita kalau masuk ke dalam tubuh kita. Waliyahulillah. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu lahmin nabata min suhtin fannahu awladi. Setiap daging yang tumbuh dari harta haram, apalagi hartanya anak yatim, ya, fannahu awladi, maka neraka mata dirinya. Nah, ya, jadi yang pertama dosa bahayanya. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, dosa sabuiyah. Sabuiyah itu artinya binatang buas. Ya, binatang buas. Bagaimana binatang buas? Bagaimana singa? Ya, bagaimana singa? Singa itu hewan yang gagah, pemberani. Siapapun lawannya, dia tidak pernah takut. Itulah singa. Maka dari dosa ini bercabang. Di antaranya adalah sifat pemarah. Ya, coba singa kalau deketin, ya, apalagi jelas-jelas anaknya juga. Saya pernah nonton tayangan Discovery ya. Jadi ketika anak singa ini dimakan oleh binatang lain, maka dia akan membalas dendam luar biasa sampai ke ujung pohon pun juga disamperin sama singa itu. Itulah singa. Jadi pemarah. Kemudian cabangnya lagi adalah suka menggolimi, pendendam, ya. Kemudian menghalalkan segala cara. Ya, yang terpenting targetnya tercapai. Nah, ini. Jadi kita harus kenali dosa-dosa itu supaya kita bisa terhindar daripada dosa-dosa sabuiyah ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim." Kalau ada orang melakukan perbuatan-perbuatan yang munkar, yang keji, atau dia menzalimi dirinya sendiri, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah dosa syaitaniyah. Syaitan itu bukan makhluk. Sekali lagi saya sampaikan, syaitan itu bukan makhluk. Syaitan bukan makhluk. Tetapi dia adalah sifat. Ya. Syaitana ay ba'udah. Dalam bahasa Arab itu, syaitana ay ba'udah. Syaitana ay ba'udah artinya menjauhkan. Ya. Siapapun orang yang mempunyai sifat yang ingin menjauhkan orang lain dari Allah, menjauhkan orang lain dari kebenaran, menjauhkan orang lain dari mertuanya, dari anaknya, dari kerabatnya, itu adalah syaitan. Baik itu dari kalangan jin atau dari kalangan manusia. Itu seperti itu. Nah, dari sifat syaitaniyah ini ya bercabang. Di antara cabangnya adalah penyakit hasad, ya. Kemudian ambisi terhadap dunia. Kemudian lagi suka menipu, ya, suka membuat makar-makar, ya. Dia tak terima kalau ada orang yang lebih tinggi dari dia, imma itu dari hartanya, imma itu dari jabatannya. Ya, pokoknya terkait dengan urusan-urusan dunia itu penyakit hasad, ya. Bagaimana supaya kenikmatan yang ada pada diri orang itu hilang, itu penyakit hasad. Ya. Kemudian yang keempat adalah dosa rububiyah. Rabb itu aja Tuhan. Tapi kalau rububiyah, sifat rububiyah, Allah sebagai
pendidik, Allah sebagai pengayom. Ya. Orang kalau nggak pernah sakit, kaya raya, punya kekuasaan, punya segala-galanya di dunia ini, maka kecenderungan sombongnya itu sangat besar. Ini terjadi pada diri Firaun. Sampai-sampai Firaun itu nggak pernah sakit. Ya, kekuasaannya di mana-mana. Orang semuanya tunduk kepada Firaun. Maka Firaun mengatakan, "Faqala ana rabbukumul a'la." Saya adalah Tuhan yang paling hebat, kata Firaun. Ya. Nah, dari sinilah timbul cabang-cabang daripada dosa ini. Apa? Ingin kekal kekuasaannya. Ya, suka berbuat zalim, ya. Selalu ingin dipuji, disanjung, ya. Kemudian sifat ujubnya keluar, ya, selalu pamer, ya. Sekarang kan dengan dunia medsos ini luar biasa, dikit-dikit pamer ini, pamer itu, dan seterusnya. Kasihan, ya, kasihan. Kalau saya dulu, jangan sampai ada di antara santri-santri saya itu ya ingin terkenal, pamer apalagi seperti itu. Ya, kecuali memang ditakdirkan terkenal, ya. Ya, pamer. Karena pamer itu rata-rata pahalanya hilang pahalanya. Ya, kita manusia gak bisa dipungkiri lah. Ketika kita beramal besar gitu ya, pengen tampak itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan dalam Al-Quran, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan infak sedekah harta, zakat, kemudian wakafmu itu, ya. Pertama karena pengen tampak, kemudian sambil menyakiti itu betul. Itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekali lagi tahan, rem, ya. Karena gak semua orang itu punya kedudukan seperti kita, ya. Gak semua orang itu bisa punya harta seperti kita, hidup nikmat seperti kita. Banyak saudara-saudara kita itu, ya mungkin nanti timbulnya macam-macam. Ada hasad lah, ada iri lah, ya. Kemudian ada penyakit-penyakit ain dan seterusnya, sehingga kita bisa terkena penyakit ain. Itu bahaya sekali, ya, sangat bahaya sekali. Nah, makanya kita kenali 4 penyakit ini, mulai dari dosa bahiyah, syar'iyah, syaitaniyah, dan dosa rububiyah ini. Bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya kata para ulama, yaitu dengan cara mengobati diri kita dengan Al-Quran Al-Karim. Dengan Al-Quran Al-Karim. Bagaimana caranya? Dibaca. Kalau di sini banyak jemaah yang dokter, obat itu kan ada dosis-dosisnya, ya. Mungkin ada sepertiga, ya, ada separuh, ada yang full, tergantung pemakaiannya. Jadi kalau membaca Al-Quran itu, kalau versi saya, ya, membaca Al-Quran itu dosisnya sekitar sepertiga, Bapak Ibu sekalian, baru sepertiga, ya. Jadi kalau penyakitnya akut, dikasih sepertiga kurang mempan, ya. Jadi harus naikin lagi dosisnya, ya. Apa itu dipahami, ya. Ya, dipahami, kita tentuin sampai full, sampai kita tahu betul, ya. Insya Allah sifat-sifat yang tadi yang disebutkan tadi itu bisa terkikis, bisa hilang. Yang sombong, yang ujung nanti, ya Allah, ternyata saya gak ada apa-apanya. Wallahi, orang bernikmat-nikmat dengan Al-Quran itu sesuatu kenikmatan yang diidam-idamkan oleh salafus saleh. Orang kalau mengadakan perjalanan indah apapun lah pemandangannya, mungkin ke Eropa atau kemana, pulang-pulangnya nyampe di Cengkareng macet total, itu hilang itu kebahagiaannya, ya. Tapi kalau dengan Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita pahami Al-Quran, maunya Al-Quran itu seperti apa, wallahi kenikmatan itu tambah tinggi. Semakin kita menangis, semakin kita kecil, semakin kita tawadhu, semakin kita tahu diri. Apalagi ketika kita membaca ayat-ayat tentang kematian, ya, seperti yang dibaca di ayat pertama tadi. Coba bayangkan kalau kita sudah mati, ini mohon maaf ya, kalau kita mati, ya, ternyata anak kita nggak lengkap, ya, tanya anak saya mana, ternyata masih sibuk semuanya, ya. Padahal kita sudah
nangis minta tolong. Nggak ada satupun yang bisa. Ya, baca ayat itu ya. Ketika baca ayat ini, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. Terbayang mati ya, sedih. Sekali lagi tidak ada yang hebat, tidak ada yang hebat. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa menjadi seperti ini. Ya, maka bersyukur, kembalikan kepada Allah. Bagaimana bentuk syukurnya? Taat kepada Allah. Sama aja dengan kita kerja nih ya, kerja di satu perusahaan ya. Dari awal kita sudah ada agreement, ada SOP-nya, ada kesepakatan dan seterusnya. Kalau Anda bagus begini akan diberikan reward, sudah jelas di perusahaan itu. Tapi kalau Anda melanggar, maka Anda akan diberikan SP 1, 2, 3. Bisa jadi nanti Anda akan dikeluarkan. Begitu juga dengan Allah punya aturan seperti itu. Ayo, siapa yang berlomba-lomba di dalam kebaikan, siapa yang berlomba cari ridhonya Allah, ya, cari ridhonya Allah, maka Allah akan berikan reward, ditaikkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Bapak Ibu sekalian, orang yang ketika mau meninggal itu kan sakarat. Sakarat itu apa? Menyakitkan, sesuatu yang menyakitkan. Saya sering melihat orang yang mau sakit itu, yang mau meninggal itu, lidah sudah ketarik, sudah nggak ingat apa lagi, tidak ingat. Anak sudah juga nggak ingat, ya. Tapi suatu kenikmatan yang luar biasa ketika dia masih mengingat apa? Ucapan la ilaha illallah minimal, ya. Bayangkan ketika kita melihat orang yang seperti itu, kemudian tersenyum. Padahal orang yang sakit itu mana bisa tersenyum? Nggak bisa, nggak ada. Kenapa bisa tersenyum? Karena malaikat membisikkan di sini, ya. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, dalam Al-Quran disebutkan begitu. Kamu enggak usah sedih. Kamu sudah disiapkan tempat untuk surga. Maka dia tersenyum. Sakit yang dia derita hari itu sudah kerasa lagi. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu, Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan berdoa, diminta. Ibu kalau minta harta, minta jabatan kan luar biasa. Minta anaknya masuk UI, masuk kedokteran, kan minta luar biasa, nangis. Bagaimana ibu ketika Bapak Ibu sekalian, ketika mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, detik-detik yang terakhir, ibu nggak minta itu. Bagian dari adat dan etika minta kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah menjadikan bacaan Al-Quran terakhir kita itu ya sampai atas. Mati dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mati dalam keadaan berpuasa, mati dalam keadaan menolong orang, dan dijauhkan dari kematian yang suul khotimah. Mudah-mudahan banyak umur berkah selalu. Ayo pelajari Al-Quran. Sekali lagi, pelajari baca Al-Quran dengan artinya. Targetkanlah tahun ini 5 juz ya. Gak usah 20, 5 juz tapi dengan artinya. Ya, Masya Allah, kenikmatan akan ibu peroleh, Bapak Ibu peroleh, dan insya Allah Allah akan memberikan nilai takwa kepada kita semua di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.